Sidang kasus penganiayaan dan perusakan yang dilakukan oleh Lidos Girsang kembali digelar di Pengadilan Negeri Simalungun. Dalam persidangan, terungkap kesaksian mengejutkan dari korban dan saksi yang mengungkap aksi brutal tersangka. Peristiwa ini bermula pada 28 Oktober 2024 ketika Jahiras Hasudungan Malau dan Tapian Nauli Malau bersama sopir truk PT, si Piso-Piso Soadamara, mencoba melintas di jalan yang diportal secara ilegal oleh kelompok Lidos Girsang. Meski sudah ada keputusan hukum yang melarang pemortalan, kelompok ini tetap menghadang kendaraan korban. Coba ceritakan kronologinya, Bang. Mana saya tadi menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Simalungun tentang kasus yaitu yang dilakukan oleh Lidos Girsang tentang pembacokan yang saya alami dan juga pengerusakan alat mobil kita yang dilakukan oleh Lidos Girsang Group dan juga rekan-rekannya. Apa Bang yang terluka? Yang terluka dada saya sebelah kiri, bekas bacokannya, tapi saya nggak bisa kena karena nggak pala luka parah karena dia lagi sama tas saya di tempat kejadian tersebut. Saya bawa tas, jadi tas itu yang kena yang dibacok. Kebetulan memang ada tas Abang ya? Kebetulan saya bawa tas. Memang berapa kali Abang dibacok dia? Sebelah dada saya ada dibacok sekali, pas saya jatuh. Sebelah belakang ada dibacok lagi, tapi bacoknya mereng dia. Jadi jaket saya yang kena 2 kali. Apa harapan Abang? Harapan saya ya semoga hukum yang berlaku di negara kita ini dijalankan dengan yang Melihat situasi semakin berbahaya, polisi yang berada di lokasi mencoba menenangkan massa. Namun, Lidos Girsang tetap menyerang dengan membabi buta. Bisa cerita tentang kesaksian Abang hari ini di pengadilan tadi? Kesaksian ya sesuai yang ditanya hakim ya kita jawab itu aja nggak. Oke. Abang memang ada melihat tersangka Lidos. Saya seorang supir pada saat itu. Pas itu Abang supir ya? Ya, Si saya Lidos lihat kejadiannya. membacok Bang Jahiras. Saya lihat Yang ada Abang lihat ya. Apa harapan Abang hari ini? ya harapan ya sesuai undang-undang yang ada di Indonesia ini aja kita jalani, Pak. Namun, keterangan dari para saksi ini dibantah oleh Abdi MT Purba selaku kuasa hukum Lidos Girsang. Terkait kasus atau sidang hari ini, yaitu sidang keterangan saksi pelapor dan saksi yang dibuatkan oleh pelapor. Itu kita benar-benar tadi mempertanyakan apa yang menjadi dasar hukum tadi sehingga sampai perbuatan ini terjadi. Kita sudah mempertanyakan apa-apa saja yang dibuatkan oleh tersangka kepada pelapor. Yang kita anggap tersangka tetap tidak ada mengakui, ya, tidak ada mengakui melakukan pembacokan atau pengancaman bunuh. Malahan tadi sebaliknya kita juga mempertanyakan kepada Tapian Malau bahwa saudara tahu nggak bahwa saudara tanggal 30 dilaporkan oleh Lidos Girsang? Tidak tahu. Di situ juga bukti, ya, bahwa polisi ini bekerja sebelah tangan. Pelapor Jahiras tadi melaporkan tanggal 28. Lidos yang dilaporkan ada juga melaporkan Tapian Malau tanggal 30. Hanya beda 2 hari. Ya, beda 2 hari. Lidos tanggal 7 November langsung ditangkap dari rumahnya di Medan, dijadikan tersangka. Ya, Apa harapan Abang hari ini? iya, harapan kita ya kita adakan dengan melalui pembuktian nanti keterangan saksi juga yang akan kita hadirkan. Ya, hakim melihat, Tuhan juga melihat apa kejadian sebenarnya dan benar-benar dibuatkan kepada Lidos Girsang. Karena apa yang dituduhkan sama dia sama sekali tidak dia lakukan. Rapat ke kantor camat, rapat ke Polres, dia selalu ikut. Lidos itu juga untuk kepentingan masyarakat. Tidak pernah melarang selama ini kalau memang sesuai dengan yang sudah dianjurkan oleh Muspika, yaitu kapasitas 8 ton. Tapi tadi ya kita mendengarkan kenapa dilarang, ya karena memang pembuatannya sudah 15 kubik kali 8 itu berarti hampir 13 ton, sudah melebihi apa yang disepakati oleh masyarakat dengan pihak pengusaha. Sementara itu, korban berharap aparat hukum bertindak tegas untuk menegakkan keadilan dan memberantas aksi premanisme.
Kami hanya ingin keadilan. Premanisme seperti ini tidak boleh dibiarkan karena mengancam keselamatan kami yang hanya ingin bekerja, ucap Jahiras. Sidang kasus ini akan kembali digelar pada 4 Maret 2025. Ikuti terus perkembangan terbarunya hanya di Selektif News. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Zulfandi Kusnomo, Tim Liputan SNTV melaporkan.